Halo Nebef, welcome back to The Omelette Show. Jadi kali ini gue nggak sendirian lagi bersama dengan wanita-wanita baru yang selalu datang ke sini. Gila, keren banget. Jadi kali ini gue kedatangan teman jauh, teman lama, namanya Ica. Ica, kalau boleh kenalan asal-usulnya dari mana, Ca? Hai. Kita udah lama banget nggak ketemu. Iya, dari tahun berapa ya? 2. Gila, dari zaman lu masih single sih pokoknya, dari belum gendong-gendong bayi kayaknya. Sampai sekarang gue udah single lagi. Aduh, ya ampun. Agak promosi ya guys. Nggak apa-apa. Kalau boleh tanya kesibukan, ada kesibukan nggak sekarang, Ca? Buat sekarang mungkin gue lebih mostly all the time gue gue lebih banyak spending time sama anak-anak. Sama anak-anak. Tapi at the same time gue support beberapa proyekan bisnis dari partner gue. Tapi sejauh ini just enjoy the life. Nah, kalau boleh tahu bisnis itu bergerak di bidang apa? Atau masih secret project atau gimana? Sebenarnya mostly yang lagi gue jalanin lebih ke investment. Yap. Tapi ini like still learning by doing. Tapi itu semoga the next year itu ada progress. Oh, investmentnya tuh trading atau saham? Saham. Jadi kalau kita lebih bantu untuk pemodalan usaha. Butuh duit? Langsung hubungin nih, Ca. Ada di bawah ini apa? Di bawah ini. Oke, Ca. Jadi sebenarnya kita tuh di Omelette ini lagi seneng banget untuk ngomongin si perzodiakan. Nah, kali ini kita lagi pengen ngebahas zodiak soal Aquarius. Jadi katanya Aquarius ini adalah cewek-cewek atau cowok-cowok yang katanya bucin. Tapi kalau udah diranjang bisa gubrak gabruk, nggak bisa santai deh katanya. Bener apa nggak? Relate nggak? To be honest itu relate banget. Jadi kalau akhirnya menemukan orang yang tepat untuk bisa. Enak. Oke, before we talk semakin dalam about Aquarius, jadi gue pengen bacain dulu sedikit sifat-sifat umum yang dimiliki sama Aquarius. Jadi katanya Aquarius ini adalah zodiak yang terletak di antara 20 Januari hingga 18 Februari. Oke, kita tahu simbol zodiaknya adalah sosok orang yang megang air. Betul. Dan Aquarius ini kadang-kadang dihubungkan dengan planet Uranus katanya. Elemennya udara, bener ya? Betul. Nah, orang-orang yang berzodiak Aquarius ini dikenal sebagai sosok yang unik. Iya atau enggak? Exactly. Nah, uniknya dalam bentuk apa nih, Ca? Pertama, kalau Aquarius cenderung extrovert. Mostly. Oh, extrovert, oke. Terus kedua, mereka lebih using the feeling rather than logikanya. Oh, oke. Gitu. Terus, oh, susah ya berarti ya? Lumayan PR sih sebenarnya apalagi okay. ini sama Aquarius. Terus agak egois. Agak egois. Gengsi udah pasti. Oke. Jadi Gengsi pokoknya nomor 1 lah ya, nggak boleh kelihatan susah. Terus katanya anaknya tuh independen dan nggak pernah takut untuk ambil resiko dalam hidup. Iya. Bener banget. High Seperti sekarang kan resiko kerjanya juga kan sebenarnya belum kelihatan kan. Proyeknya aja masih proyek panjang yang tahun depan tuh masih belum kelihatan pun. Betul, kayak gitu. Abu banget kan. Tapi bener nggak ada perbedaan antara Aquarius yang ada di Januari sama di Februari? Iya, karena kalau di Februari mereka cenderung ke Pisces juga. Oke. Juga kan, gitu. Jadi ada beberapa yang similar kayak zodiak selanjutnya. Ada yang Januari memang cenderung ke zodiak sebelumnya. Selanjutnya kita pengen bahas tentang sifat-sifat positif yang dimiliki sama Aquarius nih. Nah, menurut Kakak Ica, sesuai atau enggak nih? Jadi yang pertama kita pengen bahas katanya Aquarius itu punya penampilan looks yang unik. Unik banget nggak nih? Iya. Tapi bener loh, temen gue yang Aquarius, host di sini ya, itu dia penampilannya unik cuy. Seperti? Kadang rambutnya bisa warna pirang, terus berani pakai baju warna yang gonjreng-gonjreng, yang terang-terang mencolok, terus nggak pernah ketinggalan soal kayak ada hairstyle yang baru tentang cowok-cowok zaman sekarang, nah dia selalu diikutin, benar atau enggak? Itu benar. Jadi kalau Aquarius itu karena cenderung yang tadi aku bilang, itu kan dia extrovert banget. Dia tuh seneng banget jadi butterfly sosial. Ya ampun, oke. Terus? Itu banget. Tapi ketika dideketin, dia nggak seberani itu sebenarnya. Itu Aquarius. Oh, jadi tuh dia tuh enjoy untuk get attention from anyone. Itu Aquarius. Oke, tapi memang sebenarnya adalah dia tuh pengen dilihat sama orang, tapi saat orang lihat dia mencoba untuk dekat sama dia tuh jadi malu. Iya. Kalau lu pengen di-showin sama orang, dideketin sama orang, jangan tiba-tiba malu. Enggak, emang mentalnya ternyata nggak seberani itu. Nggak se-wild itu. Oke. Looks-nya memang, wah ya ini atraktif banget. Tapi sebenarnya ketika ada orang yang memang ada yang berani untuk maju, dia nggak se-approval itu karena too picky. Itu Picky ya. Oke. Yang kedua katanya adalah sangat suka dengan kebebasan. Jadi orang-orang yang berzodiak Aquarius ini paling nggak suka namanya di dalam suatu zona yang begitu-gitu monoton aja dan dia nggak pernah akan nyaman di tempat itu. Bener nggak? Tuh, balik lagi ke
Zodiaknya Aquarius itu senang sama high risk. Jadi karena dia tuh easy to boring. Oke. It's the main thing-nya Kak. Aquarius itu easy to boring. Jadi dia senang banget suatu hal yang ada challenging-nya. Gitu. Bahkan katanya pun dikasih tahu sampai mencari kekasih juga termasuk itu nggak suka yang ngekang-kang. Betul. Itu Lah, tapi kan ya kalau udah milik orang, maksudnya kan lu harus bisa loyal sama orang ini. itu benar. Ha-ha. Nggak ada yang salah sama itu. Ha-ha. Cuman kadang karena adventure-nya, soul-nya itu pengen banget untuk explore hal yang lain. Dia nggak mau, zodiak Aquarius tuh nggak mau sama sekali ada siapapun yang membatasi itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika ada satu orang, ini nggak denial ya guys, Oke. ini nggak denial, Ya, ini oke. memang bener I saying the truth. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang rasa sense of belongingnya tinggi, enggak itu lo punya gue, itu pasti otomatis akan di cut off sama Aquarius. Karena kenapa? Enggak, gue lebih mempertahankan independen gue karena gue harus mencapai suatu titik Anjir. dari explore Macam gue. apa ini orang? Serius, ribet kan, tapi that's it, that's the truth. Oh, oke. Tapi simple loh Aquarius. Enggak, apaan? Simpel dari mana? Lu kalau udah punya orang mah ya jangan merasa dikekang lu jadi nggak mau. Tapi memang dikekang tuh enggak, tapi memang maksud gua tuh kalau udah milik orang seharusnya lu bisa mengerti orang itu kalau misalkan ada zona-zona yang memang lu suka dan pasangan lu tuh melarang. Iya, tapi Tapi mulu, capek banget gua. enggak, gimana ya kamu jelasinnya? Soalnya gini, dealing sama Aquarius itu sebenarnya kalau lo tahu flow-nya untuk bisa masuk itu gampang banget. Oh. Nggak perlu ada effort Oke, lebih. jadi tadi dia baru ngomong soal flow. Jadi balik lagi ya karena simbolnya itu independen dan cewek yang menuang air tapi elemennya adalah udara. Jadi memang susah cuy. Susah cuy. Air sama udara tuh susah. Air aja ngalir, angin ke sono sini. Suka-suka hidup lu. Mana? Terserah dah. Oke, yang ketiga katanya Aquarius ini punya tekad yang kuat. Semakin menginginkan sesuatu, di saat itu juga mereka punya mentality yang benar-benar strong. 100. Oh iya. Nah, sekarang nih ngomongin soal bisnis yang baru lu jalanin, soal investment ini. Pasti kan ikut sama orang kan ya? Betul. Dan lu bener-bener pengen ngikut orang itu walaupun nanti resikonya tuh bakal zong di lu. Betul. Ih, gila. Tapi itu termasuk dari sifat positif ya. Kalau menurut Aquarius itu adalah sifat yang positif. Betul. Berani gambling karena dia punya tekad yang kuat dan berani gambling itu jadinya masuk ke area positif menurut Aquarius. Aquarius. Menurut Scorpio enggak. Menurut Scorpio enggak. Oke. Yang keempat, katanya nggak mudah nyerah, benar bertekad kuat ya. Tapi balik lagi ke poin yang tadi kan ya. Jadi sama-sama aja sebenarnya. Kita lanjut aja yang kelima, katanya dia punya karismatik yang melebihi dari zodiak-zodiak lainnya. Contoh karismatiknya tuh apa? Sebenarnya kalau soal karismatik itu yang bisa nilai adalah Orang lain, betul. Biasanya tuh Aquarius tuh merasa tapi dia tidak mau mengklaim dirinya punya karismatik. Oke, tapi teman gua sekali lagi ya, gua tuh karena punya contoh teman gua, teman gua ini tuh memang punya karismatik yang keren menurut gua. Jadi dia tuh di satu komunitas dance, dia itu selalu jadi orang yang pertama. Iya, dan dia selalu setiap bikin kemana dia bikin tim itu jadi, dia kemana dia bikin tim jadi. Nah ini hostnya yang ada di sini. Cowok. Minta nomor WA-nya. Oh, Aquarius sama Aquarius sih oke juga sih ya kayaknya nih ya. Oke, kita lanjut aja. Balik lagi, manusia itu nggak pernah terlepas dari cuman yang positif-positif doang. Benar. Kali ini kita akan bahas sifat-sifat negatif yang katanya ini bikin orang selalu murka. Murka banget. Sekali lagi nih, ini gue langsung bilang aja di poin pertama ini adalah keras kepala. Jadi kita langsung balik ke poin-poin awal yang karena mereka punya tekad yang kuat, udah pasti orang ini keras kepala. Diketahui. Jadi gini, buat kalian yang sudah pernah merasakan argumen dengan Aquarius, dia akan 1000 kali melakukan defensif pada siapapun. Karena kenapa? Statement yang dia punya itu dia akan merasa itu benar. Itu benar banget. Tapi walaupun realitanya yang terjadi adalah salah. Salah. Ih, ngapain lu hidup? Tapi serius. Oke. Kadang Aquarius itu juga gengsi untuk mengakui kalau iya sih salah gitu. Oke. Walaupun at the end itu biasanya Aquarius yang sudah ada di level tertentu yang akhirnya mengakui, oke, I'm sorry I fucked up, iya benar, kali ini benar aku salah. Oke, tapi itu prosesnya panjang. Itu panjang banget. Karena dia memang pala batu aja udah kan. Batu banget.
Oke. Batu banget, mendingan gue nggak. Kenapa lu ketawa tiba-tiba? Oke, kita lanjut poin yang kedua, katanya dia tuh terlalu analisis. Nah, orang yang terlalu analisis sih menurut gua, tapi buat gua ya, terlalu analisis ini termasuk poin yang bagus kalau menurut gua. Karena lu menganalisis segala sesuatunya biar nanti nggak salah langkah atau nggak salah pilih, bener nggak? Itu benar. Iya kan? Seharusnya Makanya bener tadi kan? Yang tadi aku bilang dia tuh memang mengobservasi orang lain betul. dulu, gitu. Karena itu bagian dari menganalisa, betul. Kan? Ya. Jadi dia nggak mau, pertama dia nggak mau salah pilih orang yang berada di sekitar dia, karena kenapa? Itu akan mempengaruhi pola hidupnya dia atau tujuannya dia. Gitu, dia nggak mau ada distraction ketika dia harus dealing sama orang-orang yang membawa toxic ke kehidupan. Iya, tapi itu menurut gua harusnya jadi hal yang positif ya, bukan yang negatif ya. Kenapa di sini masuknya ke negatif ya? Itu dia sih, tapi nggak apa-apa sih, itu kan beda-beda ya. Oke, Tapi pendapat kalau dari aku, dan penilaian orang lain, betul. betul banget. Lanjut. Kita lanjut poin yang ketiga, katanya Aquarius ini orangnya gampang marah dan pemberontak. Sekali lagi tadi yang sudah dibilang poin sebelumnya, nggak suka dikekang, jadi emang Bukan nggak bisa dikekang, independen. oh, independen maksudnya. Sama baik. Negatifnya mah dibilangnya nggak suka dikekang, positifnya bilangnya independen. Baik lagi kan ke orang poin yang tadi, nggak suka dikekang itu loh. Iya kan? Jadi memang jadinya sifat-sifat pemberontaknya ini tuh terjadi saat mereka sudah mulai mencoba sabar dengan situasi keadaan. Oke, lu mau gua nggak melakukan hal itu, oke, gua nurut sampai level nurutnya itu ternyata udah melebihi batas, udah temperaturnya pecah, emosi yang keluar. Blow up. Parah. Berarti kalau marah tuh lu bisa tantrum gila-gilaan, marah sampai mukul diri sendiri. Enggak sih, Oh, gue nggak sedepresi oh, itu enggak, juga Kak. enggak, Tapi oke. kadang satu sisi, kalau gue termasuk orang yang silent treatment. Ketika memang orang yang sudah, nah satu hal Silent lagi treatment tuh susah tahu. PR sih buat orang yang harus dealing sama Aquarius seperti itu ya. Tapi satu sisi orang yang cenderung menggunakan silent treatment itu mereka kebanyakan tuh di dalam kepala dia tuh banyak asumsi. Ya. Gitu. Aduh ini benar gak ya? Atau kalau misalnya gue mengucapkan ini akan menjadi suatu hal yang bikin tambah besar atau enggak Betul, ya? dampaknya Gitu. akan kemana-mana atau enggak. Betul. Makanya banyak juga akhirnya kan orang lain itu cenderung susah banget untuk bikin ini si Aquarius itu tuh bener-bener at least listen dan agree gitu. Karena memang takes time. Itu Aquarius. Karena dia processing dulu sistem di kepala dia. Ini benar atau enggak. Oh. Dan kalaupun emang salah, haruskah Aku yang minta maaf? mengakui? Iya. Tapi memang di sini juga diakuin sama Aquarius sendiri, walaupun mereka sudah marah, diakuin juga dia akan minta maaf pada endingnya, walaupun prosesnya lama ya Zai. Mau banget. Lama banget. Nah ini katanya di mana titik poin negatif yang sebenarnya paling parah yang nggak disukain sama orang-orang, apalagi pemilik zodiak ini Aquarius, karena dia orangnya sarkastik, nyindirnya parah banget. Enggak. Jadi gini, Klarifikasi mulu anaknya, nggak mau bilang iya. karena memang dia ngundang gue untuk klarifikasi. Oh iya betul benar. Sekali lagi. Kalau gue cenderung orang yang tergantung lihat dari personality orang di Oke. sekitar gue. Jadi misalnya kalau memang mereka yang acceptable sama sarkas yang gue kasih, mereka pasti akan ngerti, oh ternyata poinnya si Ica untuk ke situ. Oke. Gitu. Tapi satu hal lain, kalau misalnya all the time pakai sarkastik itu enggak sih. Gitu. Kita akan cenderung lihat dulu, ini orang bisa nggak nih? Atau misalkan, oh enggak nih gampang ngambekan nih, udah deh nggak usah. Paling kita say the truth aja, tapi in the smooth way. Kalau sarkastis kan memang cenderung kayak, ih lu ngomong pedes banget. Pedes banget iya. Iya kan? Tapi emang itu kenyataannya kayak gitu kok. Gitu. Oh, walaupun misalkan ya sudah terjadi lu yang salah saat orang lain berbuat salah, nah lu akan balikin tuh momennya. Itu kayak gimana ya? Itu kayak momen-momen ini ya, momen revenge, Yang balas kita dendam banget. revenge-nya banget nih. Kayak gue udah mempersiapkan shotgun yang gue udah punya 100 peluru yang bisa gue tembakin ke orang. It's the right time. Oh, Habis. Oke, berarti sebenarnya sarkastiknya itu bisa dibilang momen dimana ya balas dendam itulah terjadi. Itu betul banget. Oh, tapi dipendem. Dipendam dulu. Biasanya gitu sih. Oh, tapi ya kalau orang sudah memendam dan jadinya sarkastik, menurut gua akan momennya pecah sih. Aduh, jadi kangen. Kangen sama siapa? Scorpio.
Iya. Oke, boleh di-spill nggak siapa Scorpio-nya? Oke. Nggak ada. Kita langsung lanjut aja, balik tadi kita setelah ngebahas poin-poin positif dan negatif yang lagi dimilikin sama Aquarius ini. Betul. Kita akan masuk gimana caranya pendekatan sama si Aquarius yang susah banget. Iya, soalnya kan yang tadi lu bilang elemennya angin, jadi pola pikirnya tuh suka kemana-mana. Bener. Padahal yang dituju sama orang yang pengen mencoba mendekati Aquarius itu tujuannya adalah pengen langsung straight to the point. Tapi si Aquarius ini memang sudah melihat, oh iya lu arahnya straight to the point, tapi gue ntar dulu nih, bentar kalau misalkan gue kesini lu bisa ngikut nggak nih? Gue kesini lu bisa ngikut nggak? Anjing lama. Test the water. Iya, ribet. Nah, Terus? jadi ini kita mau ngasih tahu nih buat para Milpips di rumah. Milpips tuh para penonton setianya kita, namanya Millennial Peoples gitu. Jadi buat kalian-kalian yang lagi pengen mendekati Aquarius atau sedang in relation sama Aquarius, ini bisa jadi cara tips dan cara bagaimana menangani Aquarius ini yang susah. Jadi mereka tuh anaknya suka berdiskusi. Betul. Jadi kalian harus jadi teman berdiskusi yang baik dan jadi pendengar yang baik. Kalau kalian nggak punya solusi, jangan kasih mulut kalian, cukup kasih kuping sama waktu. Buat Aquarius itu udah the best. Bener nggak? Bener, 100 itu. Nah, Itu bener banget, karena kebanyakan memang akhirnya aku punya get along sama beberapa teman deketku, mereka cuma dengerin aja. Karena biasanya pengalaman yang udah aku share ke mereka, mereka belum ngalamin itu. Tapi itu akan ada relief tersendiri untuk aku harus bisa sharing, dan orang itu concern dan bener-bener listen banget. Itu sebenarnya yang dibutuhin sama tapi memang gue selalu suka sih cowok atau cewek, apalagi cowok ya. Cewek itu kan kita sudah tahu ya, setiap bulannya dia cewek tuh punya mood swing pada saat menstruasi ya. Betul. Nah cowok tuh bener-bener harus jadi pendengar yang baik. Buat gue tuh orang-orang yang sudah bisa masuk ke tahap level pendengar yang baik, buat gue ya, buat gue adalah mereka bisa ngejaga pasangannya dengan baik. Itu bener banget. Orang kalau lagi kalut emang cuma butuh didengerin, lu nggak usah ngasih solusi nggak apa-apa. Bener deh. Iya bener kan? Benar. Yang penting ada orangnya di sebelahnya situ. Berarti love language-nya si Aquarius ini tuh quality time ya? Quality time, physical touch, sama act of service. Act of service. Tapi yang paling pertama apa? Quality time. Quality time kan? Karena dari tadi dia ngomong juga sebenarnya gue denger kayak quality time sih. Karena butuh ada sosok orang gitu. Yang kedua, mereka tuh suka banget kebebasan. Aduh, ini mah intinya. Tapi menurut Aquarius itu bukan hal yang negatif, tapi memang cara pendekatannya itu memang bagus. Jadi kalau misalkan mereka suka kebebasan, jangan kekang mereka, itu 100k beneran, itu serius. Iya ya. Jadi trust adalah modal utama untuk bisa handle Aquarius. Langsung ke trust ya guys, bukan ke love. Betul, trust dulu. Jadi lu jangan cintai Aquarius, tapi lu percaya dulu sama Aquarius. Anjing susah, ribet. Oke. Enggak, oke. Lanjut aja Ya. Yang ketiga adalah Aquarius ini suka banget diberi kejutan. Jadi surprise kecil yang bikin momen-momen jadi lucu, unyu-unyu itu bisa bikin jadi ada sparkling love-nya sedikit di Aquarius. Benar nggak? Daripada dikasih present kayak Louis Vuitton terus Gucci bag, aku lebih seneng dipakein helm terus dicantelin sama di tahu kan kayak kalau di motor di belakang itu sangat banget. Oh, berarti memang sekali lagi ya memang karena anaknya quality time, ada act of service juga. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan suka gift, tapi sukanya bagaimana how to treat them like a queen. That's it. Gila. Lanjut yang keempat. Selalu bersiap dengan perubahan sifat-sifat yang tiba-tiba dimiliki sama si zodiak Aquarius ini. Sekali lagi ya teman-teman, gue ngasih inget dia tuh elemennya angin. Tapi lambang simbolnya adalah air. Jadi kemanapun dia mengalir, ya lu siap-siap aja tiba-tiba. Kita hari ini nonton The Flash ya. Oh iya, pas nyampe di bioskop, kayaknya nggak enak deh The Flash. Kita nonton Insidious yuk. Sumpah gue di sebelahnya Connell merasa diintimidasi. Kayak gue lagi dibacain. Loh, tapi kan memang gitu kan? Iya bener. Tapi memang gitu kan, kayak tiba-tiba yang aku pengen nasi goreng yuk, pas nyampe ke nasi goreng, jangan deh kita makan sate aja. Anjir, padahal udah tinggal, bang nasi goreng 2. Nah kayak gitu ya Mempips. Jadi sekali lagi mood swingnya Aquarius itu memang kita harus bisa siap-siap. Nggak bisa diprediksi, karena mereka yang bisa prediksi itu cuma mereka. Kita tuh cuma bisa antisipasi doang.
Nah, yang kelima ini katanya jadi poin unggulan di mana kalau misalkan kalian pengen ngedeketin si Aquarius ini. Mereka tuh suka canda dan tawa sama keceriaan dibanding momen-momen serius untuk ngebahas masa depan. Jadi gini Kak, kalau disclaimer dari aku, Aquarius itu seneng sama tipe-tipe yang smart enough. Gitu. Nah, orang yang sense of humornya tinggi, mereka cenderung memang punya kecerdasan yang beda daripada orang umumnya. Ya, benar, setuju gue. Itu gue setuju. Benar kan? Benar. Karena untuk mengolah sebuah kata menjadi kalimat dan akhirnya bisa bikin reaction orang di depannya itu entah itu sad atau happy, itu kan butuh pemikiran yang memang nggak bisa deh, itu spontanitas banget. Nah, makanya Aquarius akan sangat cepet banget untuk jatuh cinta sama orang yang sense of humornya tuh tinggi banget. Tapi bukan yang fake ya, itu sih Kak. Karena memang balik lagi Aquarius selalu bisa merasakan intuisi sama feeling. That's the key. Oke, jadi kita sekarang mau bahas lagi hal-hal yang lebih menantang, semakin dalam. Wih, sampai benerin baju nggak tuh? Jadi kita sudah bahas positif negatif yang dimiliki sama Aquarius. Bagaimana cara kalian juga mendekati Aquarius setelah mendekati dan tahu bagaimana cara mendekatinya dengan baik, dengan benar dan proper. Biasanya sampai batuk si anjing. Jadi kita akan ngasih tahu bagaimana kalau misalnya kalian akan melakukan adegan seksualitas atau tips bercinta dengan si Aquarius ini. Yes. Oke. Gerah ya. Nah, tips yang pertama adalah kalian harus tahu sebenarnya titik rangsangan si Aquarius itu ada terletak dari betis sampai tumit. Tumit itu mana sih? Ini ya? Tumit. Betis sampai tumit. Ini ya bener, ini. Iya bener. Tumit kan kagak ada rasa. Ada untuk Aquarius. Oh. Oke, jadi titik rangsang yang pertama dimiliki sama Aquarius itu mulanya dari kaki. Oh, berarti ini harus orang-orang yang yang pemuja kaki bagus. Aku tahu kan, tapi ada orang yang fetishnya tuh kayak gitu, tahu kan ya? Ada. Mereka seneng banget sama yang legs-nya itu kayak ada shape-nya. Dan berarti lu suka juga kadang-kadang helping the boys with like foot job. Yes. Lu adegannya gitu. Enggak, gue imagination dulu dan kayak ngerekap dulu. Ya mostly iya. Tapi lu pernah ngelakuin foot job juga berarti? Foot job iya dong. Nice juga lu. Tapi biasanya cuci kaki kan? tenang, kita udah manicure itu udah pasti gitu kan. Karena memang ketika start, nah karena kita dancer juga kan, kita poin gitu. Tapi memang ini ya, gue pikir tuh titik rangsang cewek itu sebenarnya ada di bagian paha dalam, tapi enggak. Enggak semuanya sih. Enggak semuanya. Betul. Tapi mungkin kalau ini berdasarkan survei dari beberapa orang yang memang kebanyakan dari Aquarius merasakan rangsangannya dari betis sampai tumit. Kalau ditanya ke aku, sebenarnya aku punya rangsangan yang beda sendiri. Apa? Kelingking? Jempol kaki. Serius? Kirain bener. Itu ada. Sempet gue ngerasa. Tapi enggak. Ini mau say the truth atau say the truth lah, siapa tahu ada di sana yang lagi mendekati Ica jadi tahu how to treat you. Bener nggak? Lo kadang langsung dapet kayak free access card buat free access, iya bener karena juga. nonton channel ini gitu. Nice banget. Jadi gini, kalau aku cenderung aku lebih seneng di area back. Oke, punggung. Karena kayak start tuh di back gitu, terus kayak aku bisa ngerasain braid-nya, terus smell-nya. Oh, berarti lu suka ini ya? Apa sih namanya? Suka dirty talk. Banget. Kebaca anjir. Tapi bukan yang kayak dirty talk yang bukan lu bukan enggak. Tapi kayak yang I imagine baby. that we are with the other girls, kayak gitu-gitu Kak. Gitu guys. Nice banget. Yang kedua, ini adalah tips bercinta lagi dengan Aquarius, katanya harus antusias. Karena si Aquarius ini tuh nggak suka bercinta dengan pasangan yang pasif. Bener banget. Dia langsung iya aja. Mereka tuh suka dirangsang, sekali lagi tadi ada titik-titik rangsangan tertentu. Suka surprising moment juga dan hal-hal yang terduga saat mereka melakukan adegan bercinta di ranjang. Betul. Berarti lu juga suka, kayaknya sedikit-sedikit adegan kasar juga lu suka.
Rough itu once in a while. Oh. Tapi kalau untuk masuk di foreplay, mostly Aquarius seneng banget untuk smooth aja. Iya. Jadi Slow, habis itu rough. wow, langsung poin ketiganya pas banget nih. Foreplay. Tapi memang foreplay itu sebenarnya adalah momen dimana intimate antara pasangan itu juga kan. Jadi kalau misalkan foreplay lu dari foreplay aja nggak ngena, biasanya ke adegan seks atau bercintanya pun jadi nggak kena. Bener. Jadi jangan menolak ajakan foreplay dari Aquarius. Sekali lagi nih ya. Ini biasanya orang-orang yang suka di-treat, suka nge-treat, itu suka males kayak gini-gini nih. Iya, masuk ke step itu padahal itu penting banget untuk Iya. Aquarius. Karena kenapa? Di balik Aquarius yang seneng banget untuk pakai feeling, dia lebih seneng untuk touchy gitu loh. Ya, karena love language-nya tadi physical touch. Betul. Jadi nice. ketika misalnya flow-nya langsung di skip, itu for sure nggak akan dapet enjoy-nya. Tapi lo ini juga nggak saat masuk ke inti adegan seksnya, ada biasa kan cowok kan suka asal sembarangan ya. Betul. Nah, ada nggak momen lo di mana pas lagi ada cowok nanya, boleh ini nggak, boleh itu nggak, boleh ini nggak? Nah, lo mengiyakan momen itu terjadi atau nggak? Biar nanti si cowok itu nggak salah langkah atau hajar aja udah. Ini balik lagi. Aquarius itu, ini FYI juga, Aquarius nggak seneng sama yang one night stand. Oke. Nggak suka banget. Jadi kalaupun memang dia mau ke step seks, itu dia harus kenal dulu sama orang itu. Nah, ketika memang orang itu purpose, boleh nggak aku melakukan ini, tapi in the nice way, dia akan approve. Gitu. Apalagi misalkan step yang ini checklist. Step ini checklist. Oke, go ahead. Oke, try. Oke, Tapi kalau masih misalkan bisa memang coba. lagi pas flow-nya jalan terus dia ngerasa gak nyaman, biasanya Aquarius tuh akan langsung stop. Nah, yang poin keempat adalah tips bercinta dengan Aquarius itu sedikit ada adegan kasar atau nggak sedikit bergulat. Ya, bener. Tapi ini masuknya ke foreplay atau pas sudah diranjang? Tapi lebih seneng pas lagi sudah poinnya untuk seks. Jadi gini, dari smooth terus melakukan hal yang rough, itu kayak adrenalin sendiri. Misal kayak seneng dicok, iya kan? Iya. Kayak itu tuh enak banget guys. Oke. Terus kayak sambil staring our partner, kayak kita lihat eyes-nya tapi dia ngecok kita tuh kayak anjir, satisfying. Tapi memang ada fetish orang tuh yang suka dicok, ada juga yang enggak kan ya. Nah, Betul. lu tuh tipenya dicekek juga, Iya. ada slap dikit Yes. atau cekek terus tarik. Cekek dulu, tarik, cekek, slap. Malah aku pusing. Oke. Aduh, aku Tapi gerak. memang si adegan-adegan ini pun di foreplay pun bisa dilakukan. Betul. Jadi gini, misalnya karena Aquarius, let's say Aquarius kayak aku nih, aku seneng di kissing on the back, tapi ada bitingnya dikit, kayak gitu. Iya, dia kayaknya suka yang kasar-kasar dah. Tapi nggak yang rough banget. Tahu. Tuh, gitu. Oh, biasanya nih orang yang nggak suka BDSM biasanya she's good on, ya nggak? Proof. Serius? Deep juga, hayu. Hayu banget. Nice banget guys. Sampai keselak nggak? Sampai nangis. Pusing malah gua lanjut aja kita bahas. Nah ini tadi tuh masuk ke poin yang dimana lu bilang harus expert. Betul. Ya, jadi poin kelima ini tips bercintanya itu adalah sebenarnya lu harus kompetisi. Balik lagi karena si Aquarius itu suka orang yang sudah expert di bidang sudah expert saat melakukan adegan bercinta ini. Jadi memang si Aquarius ini tuh suka banget ada kompetisi di dalam adegan ranjang tersebut. Iya, betul. Karena balik lagi juga, tidak hanya seks, tapi dunia real life itu mereka senang berkompetisi di good way ya, bukan yang memang negatif way. Nah, ketika memang dia Aquarius menemukan partner yang memang bisa sepadan atau bahkan lebih, itu ada adrenalin lagi ke Aquarius untuk bisa menyamaratakan atau bisa lebih di atas. Bukan untuk melihat siapa yang jadi pemenang, tapi seenggaknya itu ada challenge dan adrenalin tersendiri ketika memang si partner itu berada di satu level yang sama atau bahkan lebih. Oke. Kalau di bawah udah kayak
Oh, berarti Aquarius lumayan memandang remeh orang ya? Bisa. Oke, tapi memang sangat seru juga sih ngebahas soal seksualitas ini. Betul. Walaupun sebenarnya memang banyak orang juga sebenarnya memandang one night stand itu tuh penting. Bukan penting ya, sebuah kebutuhan bagi mereka. Tapi mereka juga kadang-kadang suka lupa. Ada orang tuh sebenarnya bukan one night stand yang dibutuhin, tapi mereka harus ada intimate-nya dulu, ketemunya dulu. Mereka terus ada klik dulu dari mata, baru mereka bisa melakukan. Seenggaknya mulainya dari mata, bener nggak? Benar banget. Berarti sebenarnya tuh ini juga sih, ya balik lagi. Ini sih gue karena mengingat dia elemennya angin aja ya. Memang dia tuh sepertinya ngajak. Sepertinya ya. Sepertinya ngajak. Padahal. Tapi lu bayangin dulu juga, dia tuh elemennya angin. Jadi pas dulu pengen diajak dia, ternyata dia belok kanan. Nah, lu ikutin dulu tuh alurnya. Jadi memang si Aquarius itu suka tempo. Benar. Dan ngelihat sampai semana effortnya. Karena Aquarius senang proses. Iya benar. Tapi balik lagi ya guys, kalau lu udah ngedapetin itu semua, lu bayangin aja adegan bercintanya aja kayak gitu guys. Makanya kalian sebenarnya nggak, aku bilang ini nggak mudah, tapi memang nggak sulit juga. If you know how to deal it with Aquarius. Oh, tapi gue kepikiran gini, Cak. Tapi lu pernah nggak ketemu sama semuanya nih ya? Tapi pas di adegan seksnya, dia tuh pasif. Ada. Tapi lu tetap enjoy apa lu akhirnya tinggalin dia? Stop. Oh. Jadi balik lagi karena gue tidak suka sesuatu hal yang berpura-pura, apalagi masalah seks. Seks itu kan adalah body language yang memang bahasa tubuh yang memang ya udah kenyataannya seperti itu, yang dirasa seperti itu. Ketika memang udah gue nggak nyaman, pasti gue akan minta stop. Ada satu momen Kak, gue pernah. Satu apa banyak? Satu. Oke. Satu aja dulu. Apa gue harus klarifikasi sama temen lu dulu nih? Jadi Oke, ada lanjut. satu momen yang kita ketemu, chemistry kita se-strong itu untuk punya obrolan. Kita tuh bener-bener klik banget. Terus ketika kita coba try having sex, Nggak kena. nggak kena. Ih, nggak enak banget. Itu bener-bener kita failed sampai kita cuma duduk. Itu sih besok udah nggak ketemu lagi tuh kayaknya tuh. Enggak, karena Aquarius pengen coba untuk dapat itu sampai ketemu jawabannya. Oh, tetap ada penasarannya. Tetap ada penasarannya. Aku coba sampai 3 kali, ternyata fail. Coba 3 kali. Fail. Dan akhirnya kita memutuskan untuk just being a good friend aja. Tapi itu sampai foreplay apa udah? Udah sampai eksekusi, Undressing? Kak. Undressing, Kak. Sampai akhirnya kita udah bener-bener, kita cuman berdua kayak eye to eye gitu, kayak apa ya ini yang salah ya gitu. Terus akhirnya setelah kita udah calm down, kita udah ngobrol lagi santai, terus akhirnya kita mendesain, oh ternyata kesimpulannya adalah treat yang biasa aku dapatkan sama skill yang dia punya itu Nggak tidak seimbang. sesuai. Oh. Jadi nggak bisa dipukul rata. Ketika memang mau se-expert apapun orang itu, kalau memang Aquarius tidak biasa mendapatkan treatment itu, pasti akan tetap. Misalkan sudah dapat nih, terus dia pergi, yang lu rasain apa jadinya? Si Aquariusnya ini apa yang dirasakan? Dia merasa feel atau kayak, oh lu cuma pengen mainin gue, oke fine kita close. Habis itu udah sih bye-bye. Atau kayak, atau guilty. enggak, iya. Lebih ke menyalahi diri sendiri sih kebanyakan. Oh. Harusnya kan gue nggak semurah Temen gue banget. Gitu. Temen gue banget. Harusnya gue kan bisa lebih gitu. Temen gue banget. Banyakan if-nya. Oh, walaupun sudah terjadi ya? Iya. Dia pasti akan blaming diri sendiri kok. Karena balik lagi sih. Balik lagi. Karena Aquarius itu selalu merasa dia pengen terlihat ada value di mata siapa. Oh, selalu pengen ada value di mata siapapun. Jadi memang harus menghargai juga. Betul. Kali ini beneran closing boleh ya, Ca? Boleh, silahkan. Oke, kalau teman-teman semua pengen follow Instagram Kakak Ica, boleh tahu di mana Kakak Ica? Ica Hairunisa. Oke, nanti tinggal di follow aja Thank you so much. Instagramnya Kakak Ica. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di Omelia.show, YouTube dan TikToknya di Omelia Show. Jangan lupa subscribe dan komen pastinya. Soalnya kita masih mencari bagaimana sebenarnya sih zodiak-zodiak ini berkembang di Indonesia. Betul, karena itu juga penting banget. Oh, gue baru pengen ngomong itu, Ca. Apa? Jadi itu sebenarnya mengenal karakteristik orang-orang dari zodiak itu menjadi ngebawa lu sebenarnya untuk berkenalan dengan orang itu tuh jadi lebih mudah, bener nggak? Benar. Karena saat lu cuman gini, memang sih ya, zaman sekarang tuh untuk nanya, lu zodiaknya apa itu kayaknya segan atau gimana ya. Tapi memang saat lu tahu itu, lu how to treat them, how to react them, itu jadi lebih gampang, lebih smooth, dan kamu akan lebih gampang disukain sama orang tersebut. Iya, makanya kalian harus tetap
nonton channel YouTube Melia. Nice. Terima kasih teman-teman. See you in the next episode and bye-bye.